kita mulai saja sambil menunggu yang lain ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai masalah transportasi. Ini juga masih bagian dari masalah program linier, hanya saja untuk tentang hal yang sedikit berbeda saja. Karena dia mengenai masalah program linier, tentu sebenarnya dia dapat diselesaikan dengan metode simplex, tetapi masalah transportasi ini cukup rumit sehingga kalau diselesaikan dengan metode simplex, dia akan cenderung menyebabkan terjadinya masalah kemerosotan atau degenerasi atau siklus. Sehingga untuk masalah transportasi ini meskipun dia masalah mengenai program linier, tetapi menggunakan algoritma yang berbeda dengan metode simplex, yaitu namanya menggunakan algoritma transportasi. Nah, apa itu masalah transportasi? Anda tadi sudah saya minta untuk membuka, mungkin sempat untuk membuka materinya. Yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita berbicara mengenai transportasi itu adalah mengenai pengangkutan ya, atau perjalanan, atau kalau kita berangkat dari Kutoarjo ke Purworejo kita harus membawa uang berapa, untuk biaya bensinnya berapa dan seterusnya. Nah, kalau di dalam dunia ekonomi, masalah transportasi ini tidak hanya terkait dengan itu, tetapi pada dasarnya adalah meminimalkan pengeluaran ya, meminimalkan pengeluaran, yaitu meminimalkan biaya angkut, karena pada dasarnya transportasi itu masalah pengangkutan. Ini masalah ini atau masalah transportasi ini kalau dalam dunia perkebunan, pertanian, perdagangan, ini pada utamanya adalah mengangkut produk tertentu dari beberapa tempat asal ke beberapa tempat tujuan. Nah, mungkin suatu saat ketika kita tidak di dunia pendidikan, mungkin masuk ke dalam dunia produksi, mungkin suatu saat mungkin diminta mengatur bagaimana distribusi atau penyebaran barang agar nanti semua permintaan dari pelanggan itu dipenuhi dan semua barang yang kita miliki itu dapat terdistribusi. Itu biasanya syaratnya seperti itu. Tentu kita tidak berharap bahwa permintaan pelanggan itu tidak terpenuhi, karena kalau pelanggan itu kecewa, ya biasanya tidak akan mengulangi untuk yang kedua kali gitu ya. Maka syaratnya adalah misalnya mintanya 400 ya dikasih 400, jangan sampai dikurangi seperti itu. Nah, tentu ini terkait dengan menekan biaya pengangkutan. Jadi meskipun kita harus memenuhi permintaan mereka, tetapi biaya pengangkutan kita juga harus seminimal mungkin. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Nanti Anda untuk mempelajari materi ini tidak perlu syarat tertentu. Yang diperlukan adalah kemampuan menjalankan algoritma, ya, serta terampil menjalankan algoritma. Nah, untuk dapat terampil tentu saja harus berlatih. Kalau kita sekali, dua kali mungkin tidak akan mengetahui mengenai ada kesulitan apa ketika kita bekerja di tengah-tengah. Tapi nanti ketika kita berlatih, nanti kita akan tahu bahwa kadang-kadang di tengah kita ada trik-trik tertentu atau ternyata ada harus mempertimbangkan hal-hal tertentu. Nanti apa yang akan kita pelajari? Pada dasarnya kita adalah mempelajari algoritma transportasi yang dimulai dari mengenali ciri khas model transportasi itu seperti apa, kemudian menyusun model transportasinya, kemudian menyusun program awal. Nah, program awal ini ada 3 cara, namanya metode NWC, inspeksi, dan FEM. Kemudian menentukan OC sel kosong, ini ada 2 cara, namanya dengan metode stepping stone dan metode MODI. Berikutnya adalah menentukan apakah suatu program itu optimal atau belum. Jadi kita melihat kriteria program optimal. Kapan suatu program dikatakan optimal, dan nanti kita akan pelajari. Berikutnya adalah menyusun program perbaikan kalau program tadi ternyata belum optimal. Kalau sudah disusun program perbaikan, bagaimana? Dicek lagi apakah program itu optimal apa tidak. Kalau masih belum optimal, perbaiki lagi. Maka namanya dia menjadi algoritma yang dilakukan secara berulang. Jadi algoritma ini hampir sama dengan
metode simplex yang diulang-ulang seperti itu ya. Oke, kita akan lihat. Pada dasarnya, masalah transportasi itu adalah masalah yang berkaitan dengan adanya M tempat asal atau origin. Yang ada M, A1, 2, 3 sampai M. Dan sejumlah N tempat tujuan atau destination. Jadi tempat asalnya A1, A2, A3 sampai AM ya, memiliki sejumlah A1 unit sampai AM unit barang tunggal. Jadi kalau A besar I indeks ini artinya tempat asal ke I, A kecil I indeks ini artinya banyaknya unit barang tunggal yang dimiliki oleh tempat asal ke AI. Kemudian tempat tujuan ke J disimbolkan dengan TJ memerlukan sejumlah TJ unit, di mana AI dan TJ harusnya adalah positif, jadi tidak boleh 0. Tidak boleh pula negatif karena dia adalah permintaan. Nah, kemudian sama, kalau ada T1 berarti di sini ada T1 unit, T2 besar berarti ini juga T2 unit dan seterusnya. Nah, TJ kecil ini nanti dia berupa konstanta atau bilangan-bilangan. Akan dikirim barang tunggal dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengiriman dari satu tempat asal ke tempat tujuan ini memerlukan biaya sebesar CIJ. Jadi kalau ada CIJ, ini adalah biaya pengiriman per unit barang dari A1 AI ke TJ. Kalau dari AI ke TJ itu butuh misalnya ada barang sebanyak 3 unit, maka biaya keseluruhan pengangkutannya adalah 3 kali CIJ seperti itu. Yang menjadi masalah di sini adalah menentukan model pengiriman sehingga biaya pengiriman seluruh barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan biaya seminimal mungkin dan seluruh permintaan dari tempat tujuan terpenuhi. Jadi semua barang yang dari tempat asal terkirim semua, terdistribusi semua. Kemudian semua permintaan itu dipenuhi semua gitu ya. Tapi biayanya diharapkan yang seminimal mungkin. Oleh karena itu, persyaratan agar masalah transportasi ini dapat diselesaikan, ini ada beberapa syarat atau informasi yang harus ada. Yang pertama adalah banyak tempat asal, misalnya banyak tempat asal 5. Maka masing-masing tempat asal itu harus punya barang yang disediakan atau barang yang diproduksi atau barang yang tersedia. Kemudian banyaknya tempat tujuan beserta permintaannya atau permintaan barang untuk masing-masing tempat tujuan. Jadi kalau ada 6 tempat tujuan, ke 6-6-nya itu harus ada minta berapa sih untuk tempat-tempat itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya angkut setiap unit barang dari suatu tempat asal ke suatu tempat tujuan. Jadi kalau ada suatu tempat asal menuju ke tempat tujuan, misalnya pengangkutan dari kota Purworejo menuju kota Banyu Asin, ternyata tidak diketahui biaya per unit pengiriman. Nah, maka yang seperti itu tidak dapat digunakan. Syaratnya maka tiga-tiganya ini harus ada semua. Misalkan XJ itu adalah banyaknya unit barang yang dikirim dari AI ke TJ. Dan total barang yang dikirim atau kapasitas total akan sama dengan permintaan total. Nah, ini bentuk standar. Jadi bentuk standarnya adalah 1. Ada tempat asal, M tempat asal, masing-masing mempunyai kapasitas. Ada N tempat tujuan, masing-masing punya permintaan. Kemudian masing-masing pengiriman itu ada biaya per unit yang diketahui. Kemudian kalau ada jumlah pengiriman, nanti dia harus sama dengan jumlah persediaan harus sama dengan jumlah permintaan. Nah, itu namanya bentuk standar atau bentuk baku. Seperti ini namanya bentuk baku. Sigma AI sama dengan sigma TJ, artinya banyaknya kapasitas sama dengan banyaknya permintaan. Nah, model matematika untuk masalah tersebut seperti ini. Kita menginginkan biaya pengiriman minimal, maka minimal dari biaya pengiriman. Biaya pengirimannya apa? Lihat, kalau ini ada C11, ini artinya biaya pengiriman per unit barang dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1. Dari A1 ke T1. X11 itu adalah banyaknya barang yang dikirim dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1.
Sehingga kalau dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1, A1 ke T1, diperlukan biaya sebesar ini, C11 kali X11. Dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 2, dibutuhkan biaya keseluruhannya adalah C12, X12. Nah, ini dihitung untuk seluruh tempat asal menuju tempat tujuan, sehingga dihitung semua, maka sigma jumlahan. Sigma CIJ XIJ namanya. Ini adalah harus diminimalkan biaya ini. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah X11 plus X12 dan seterusnya plus X1N sama dengan A1. Lihat bahwa X11 itu adalah pengiriman barang, banyaknya barang yang dikirim dari A1 ke T1. X12 adalah banyaknya barang yang dikirim dari A1 ke T2. X1N adalah banyaknya barang yang dikirim dari A1 ke TN. Nah, jumlah dari pengiriman dari A1 menuju T1, T2, T3 sampai TN itu banyaknya adalah kurang dari ada yang admit ya, minta admit ya. Ini adalah banyaknya pengiriman dari tempat asal 1, maka dia sama dengan barang yang dimiliki oleh tempat asal 1. Ini banyaknya pengiriman dari tempat asal 2, kendalanya 21, 22, 23, 2N. Banyaknya barang kalau dijumlahkan harus sama dengan A2, karena semua barang itu harus terdistribusi. Begitu pula untuk yang T1 ini, X11 artinya banyaknya barang yang dikirim dari A1 ke T1. Ini dari A2 ke T1, dari AM ke T1. Berarti ini semuanya adalah pengiriman barang dari semua tempat asal menuju tempat tujuan 1. Maka jumlahnya harus sama dengan T1. Ini nanti jumlahnya harus sama dengan T2 dan seterusnya, sehingga ini berlaku untuk semua. Baik, kita lanjutkan ke algoritma berikutnya. Masih ada persyaratan bahwa variabelnya harus non-negatif, kemudian AI-nya harus lebih dari 0, tidak boleh negatif ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk algoritma transportasi. Tadi apa itu algoritma transportasi? Satu adalah menyiapkan tabel untuk model transportasi. Yang kedua adalah menyusun program awal. Ketiga, menentukan biaya kesempatan dari sel kosong. Keempat, menguji apakah program optimal. Dan kelima adalah menyusun program perbaikan apabila program belum optimal. Kita akan masuk algoritma yang pertama, yaitu menyiapkan tabel untuk model transportasi. Apa itu sih model tabel untuk model transportasi? Seperti ini. Nah, ini jadi ada sebanyak M tempat asal, ada N tempat tujuan, ini harusnya ada TN ya. Ada N tempat tujuan, tempat asal 1 punya kapasitas sebanyak A1, tempat asal 2 punya kapasitas sebanyak A2, harusnya lebih kecil, dan seterusnya. Tempat asal ke I punya kapasitas AI, dan seterusnya. Kemudian tempat tujuan 1 punya permintaan sebanyak T1, tempat tujuan 2 memiliki permintaan sebanyak T2, dan seterusnya. Tempat tujuan ke N punya permintaan sebanyak TN. Nah, ini harus dipenuhi yang namanya persyaratan samping. Ya. Persyaratan samping itu apa? Bahwa jumlah dari kapasitas harus sama dengan jumlah permintaan. Artinya sigma AI harus sama dengan sigma TJ. Kemudian di sini kita punya kotak-kotak. Kotak-kotak ini artinya pengiriman dari A1 ke T1. Ini namanya sel 11, sel dalam kurung 1,1. Namanya sel 11. Ini sel 12, sel 1J, sel 1N, sel IJ, sel M1. Nah, lihat ada C11, ada X11. Artinya di sini ada 2
yang harus kita masukkan di sini yaitu biaya pengiriman per unit barang dari A1 ke T1 dan banyaknya barang yang dikirim dari A1 ke T1. Nanti ini tulis di pojok kanan atas, ini di pojok kiri bawah untuk membedakan antara C dengan X ya. Untuk membedakan atau Anda kasih dengan warna yang berbeda silahkan ya. Nah, kita akan langsung aplikasikan coba ke dalam masalah tadi ya. Di sini ada contoh masalah. Menyusun program awal nanti ada 3 ya. Ada 3 cara. Kita akan lihat seperti ini misalnya. Nah, suatu pabrik memproduksi satu jenis alat pertanian, memiliki 4 buah gudang penyimpanan di 4 tempat yang berbeda, yaitu A, B, C, dan D, serta memiliki 5 agen penyalur di 5 kota yang berbeda, yaitu P, Q, R, S, dan T. Pada suatu masa atau suatu periode, masing-masing gudang ini memiliki persediaan 900, 540, 810, dan 990 unit barang. Karena berturut-turut ini artinya punyanya gudang A, gudang B, gudang C, gudang D. Masing-masing agen berturut-turut memesan 360, 720, 540, 900, dan 720. Artinya ini adalah pesanan dari tempat tujuan P, Q, R, S, dan T. Kemudian biaya pengiriman per unit barang dari satu gudang ke satu agen disajikan pada tabel ini. Jadi tabel ini adalah namanya tabel biaya angkut. Jadi kalau mengirim dari A ke P sebanyak 1 unit maka biayanya 30. Itu dalam satuan ribuan rupiah berarti 30.000. Sehingga kalau kita kirim 2 unit barang dari A ke P, kita butuh biaya sebesar, akan mengeluarkan biaya sebesar 60.000. Yang paling utama di sini adalah pabrik menghendaki semua barang terkirim dan semua permintaan agen dipenuhi. Ingat, berarti ini bentuk standar dengan biaya yang sekecil mungkin. Ini yang kita harapkan. Oke. Kita akan lihat langkah pertama dari algoritma ini adalah namanya menyusun tabel alokasi. Ingat, ini namanya tabel biaya angkut. Jadi yang satunya nanti namanya tabel alokasi. Nah, tabel alokasi itu seperti apa? Nah, tabel alokasinya seperti ini. Nah, ini adalah tabel aslinya. Jadi tempat-tempat asal tadi yang PQRST kita sebut supaya mudah menjadi bentuk sel-sel. Kita kasih nama A1, A2, A3, A4. Kemudian ini T1, T2, T3, T4, T5. Artinya ada 5 tempat tujuan PQRST. Ada 4 tempat asal yaitu A, B, C, D. Tempat asal 1 punya kapasitas sebanyak 900 dan seterusnya kita isi semua. Permintaan. Tempat tujuan ke-1 punya permintaan 360. Tempat tujuan ke-5 memiliki permintaan sebanyak 720 dan seterusnya, ditulis semua. Ingat ada persyaratan samping. Persyaratan samping itu sigma AI sama dengan sigma TJ. Maka harus dihitung. Ini harus sama. Namanya bentuk standar atau bentuk baku. Kalau dia tidak sama bagaimana? Nah, kalau tidak sama itu berarti sebuah kasus yang nanti akan kita selesaikan dalam pertemuan yang berikutnya. Oke. Kita akan lihat yang pertama. Ini tabel alokasinya sudah, jadi Anda harus buat tabel alokasi langkah pertama. Langkah kedua adalah menyusun program awal yang bisa kita gunakan yaitu metode NWC, metode inspeksi, dan metode FAM, Focus Approximation Method. Ada 3 ini. Kita akan lihat untuk metode yang pertama, yaitu namanya metode NWC itu seperti apa gitu ya. Metodenya, nah, NWC. Sudah kelihatan ya slide-nya ya?
Belum, Bu. Sekarang belum? Loading, Bu. Belum. Udah. Oke Nah, ya. sudah, Bu. Ya. Oke, ini namanya metode northwest corner. North itu artinya utara ya. West artinya barat. Corner itu adalah sudut atau pojok. Berarti northwest corner itu pojok lor kulon. Nah, pojok lor kulon kalau dalam peta itu diartikan sebagai pojok kiri atas kalau peta. Maka kalau pada gambar seperti ini pun kita mulai yang namanya dengan pojok kiri atas. Artinya metode ini adalah metode yang paling sederhana, yaitu memilih untuk mengisi sel yang pojok kiri atas gitu ya. Memilihnya sel pojok kiri atas. Oke, saya akan masuk ke sini. Nah, ini adalah masalah transportasi tadi. Kita tidak akan melihat caranya dulu, tapi namanya dengan cara bodon. Ini bahasanya cara bodon notice corner ini. Ini adalah masalah tabel alokasinya ya. Jadi A1 kapasitasnya 900 sudah ditulis semua di sini. Nanti saya buat yang berbeda untuk biaya pojok kanan atas, untuk barang yang dikirim di pojok kiri bawah dari masing-masing sel ini. Kita akan mulai dari yang paling mudah, ya sudah yang paling gampang yang tak kirim dari A1 ke T1. Tak kirim berapa? A1 punya persediaan sebanyak 900, T1 mintanya sebanyak 360. Kira-kira sel ini harus diisi berapa? Berapa? Sel 11 ini harus saya kirim berapa? Jadi punya A1 tempat asal 1, punya barang sebanyak 900. Tempat tujuan 1 atau tadi yang P itu minta dikirim sebanyak 360. Kira-kira akan ada pengiriman dari A1 ke T1 sebanyak berapa? Mas Sahid, berapa? 2, Bu. 2 bukan, Bu. Kenapa 2? Karena Lihat tadi kan sel 11 dia kan kapasitasnya kan ya. Kapasitasnya kan 900 ya, Bu. Oke. Terus yang diminta 360, jadi bisa 2 pengiriman. Enggak mau dikirim berapa? Gimana, Bu? T1 mintanya 360. A1 punya 900. Kalau saya mau ngirim dari A1 ke T1 kira-kira mau dikirim berapa ini? 720. Dikirim sebanyak berapa? 360. Oke, betul sekali. Karena T1 mintanya 360 ya jangan dikasih 900 itu kan? Ya. Jadi T1 itu mintanya meskipun A1 punya 900, tapi T1 itu hanya minta 360. Maka kita ya harus ngirim di sini 360. Oke, dikirim sebanyak 360. Boleh nggak kalau T1 saya kirimi dari A2 lagi? Ke sini. Ini saya kirimi, boleh nggak? Boleh nggak kalau ini saya kirimi lagi? Boleh, Bu. Tidak boleh. Kalau dari di sini boleh nggak? Ini dari A3 ke T1, saya kirimi lagi, boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Jadi karena T1 mintanya 360, sudah punya 360, ya dia nggak mau dikirimi lagi gitu kan. Loh Mas, kalau saya mintanya hanya 360, maksud saya dikasih dari 4 tempat kan nggak bisa, jadi hanya 360. Maka ini namanya permintaan dari T1 itu sudah dipenuhi. Maka ketika permintaan ini sudah dipenuhi, maka ini artinya tidak boleh diisi lagi. Tidak boleh ada pengiriman dari A2 ke T1, dari A3 ke T1, dari A4 ke T1. Maka ketika tertulis seperti ini dicoret. Jadi tujuannya dicoret adalah supaya tidak ada pengiriman. Oke,
Kalau ini sudah dicoret, sudah dipenuhi, A1 punya barang sebanyak 900. Sudah dikirim ke T1 sebanyak 360. Bagaimana kondisi kapasitasnya? Bagaimana kondisi kapasitasnya? Berkurang, Bu. Berkurang menjadi 540. Oke, jadi ini namanya dikoreksi. Baris yang alokasinya tidak terpenuhi, maka dia dikoreksi. Artinya kekurangannya berapa? Dicoret seperti ini atau dicoret menjadi sisanya menjadi 540. Artinya masih ada 540 barang yang belum terdistribusi. Nah, 540 itu mau dikirim kemana? Nah, cara bodoh. Hari A1 tak kirim ke T1 360, ternyata kok isi sisa. Maka sisa ini paling gampang di mana? Sisa yang 540 ini paling gampang dikirim kemana? T2. T2. Maka T3. T1, T3 apa T2? Paling gampang T3. Bodon. Nah, cara bodon kan urut T3, saja kan? Bu. T3. Nah, kalau pakai cara bodon itu kita urut, tidak perlu mikir. Jadi urut. Nek wis rampung tak kirim ke T1 kok masih sisa ya tak kirim ke T2. Nanti kalau masih sisa lagi ya tak kirim ke T3. Kalau masih sisa lagi tak kirim ke T4. Itu namanya cara bodon, ya. Kalau ini cara bodon berarti dikirim sekarang sisanya bukan ke T3, tapi yang paling dekat dengannya dikirim ke T2. Sebanyak T2. berapa? 540. 540. Oke, berarti yang ini habis kan? Karena ini habis, maka ini harus dicoret. Artinya tidak boleh ada pengiriman dari A1 menuju T3, menuju T4, menuju T5. Karena barangnya sudah habis. Maka yang alokasinya terpenuhi seperti ini dicoret. Sedangkan T2, dia mintanya 720, belum dipenuhi semua. Baru dipenuhi 540. Ini artinya dia belum terpenuhi. Kolomnya tidak terpenuhi, maka harus dikoreksi. 720 sudah dikasih 540. Permintaannya kurang berapa? 180. 180. Oke, 180. 180 diambilkan dari mana? A2. Oke, dari A2. A2. Oke, 180. Berarti yang terpenuhi baris satu kolom? Kolom, maka kolomnya dicoret. Yang tidak terpenuhi berarti baris, maka barisnya dikoreksi. 540 dikurangi 180 menjadi 360. Dari 360 itu mau dikirim kemana sisanya? T3. T3, berarti A2 T3 diisi 360. Berarti yang terpenuhi baris satu kolom? Baris. Yang dicoret baris satu kolom? Baris. Berarti kolomnya dikoreksi. Oke. Sekarang pengirimannya dari mana ke mana? A3 ke T3, Bu. A3 ke T3 sebanyak 180. Oke, 180. Kemudian ini terpenuhi, ini dikoreksi, dimasukkan lagi, ini terpenuhi. Nah, ini yang ini terpenuhi ya. Tapi karena hanya satu tidak dicoret tidak apa-apa, ini dikoreksi. Setelah itu tinggal 2, masukkan saja. Nah, ini namanya cara bodon. Artinya namanya metode NWC, memilih sel pojok kiri atas untuk diisi sebesar mungkin. Setelah itu, baris atau kolom yang alokasinya terpenuhi dicoret, baris atau kolom yang alokasinya tidak terpenuhi dikoreksi, dilanjutkan dengan mengisi sel pojok kiri atas lagi seperti itu. Berlanjut sampai selesai. Itu namanya metode northwest corner. Jadi selalu memulai dari pojok kiri atas seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk northwest corner? Cukup mudah ya? Ibu mau tanya. Ya, silahkan.
Itu yang 3.240 itu dari mana ya, Bu? Kira-kira dari mana itu? Jika saya tanya balik, kira-kira dari mana? Dari kapasitas, Bu. Jumlah dari kapasitas. Oke, kita hitung jumlah kapasitasnya. 4 tambah 6, 10 tambah 3, 13 tambah 4, 24. 4 sisanya 2. 2 tambah 10, 16 tambah 9. Berapa? Benar nggak saya ngitungnya? 10, 22 ya? Berapa ini? 10, 13, 22 ya? Harusnya berapa ini? Itu 9. Maaf Bu, tadi yang kapasitas A1 sudah dikoreksi. Oh iya, ya benar-benar ya. Ini nanti ngeceknya di sini ya. Nah, ini berarti 3.240 dari mana? Jumlah seluruh kapasitas. Jadi ini dihitung. Ya 10 tambah 4, 14, 1, 10, 10, 15, 23, 32 ya. Ini jumlah kapasitas. Kalau jumlah permintaan sama nggak? Sama. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 4, 1, 10, 20, 5, 32 ya. 3240 sama. Maka ini yang namanya apa tadi? Namanya adalah persyaratan samping. Ya, bahwa jumlah kapasitas sama dengan jumlah permintaan. Oke? Nah, kalau punya program awal semacam ini, bisa terbaca ya, yang biru itu biaya, yang merah itu adalah banyaknya barang yang dikirim. Berarti biaya pengirimannya berapa? Biaya pengirimannya adalah dari A1 ke T1 banyaknya barang ada 360. Biaya per unitnya 30. Berarti kita harus mengalihkan 360 kali 30 dari sini. Biaya untuk pengiriman dari A1 ke T2 berapa? 540 kali 2. Biaya pengiriman dari A1 ke T3 berapa? 0. Oke, berarti maka yang sel kosong ini tidak usah dihitung ya. Yang ini tidak usah dihitung. Yang dihitung adalah biaya pengiriman untuk program awalnya adalah 360 kali 30 ditambah 540 kali 2 ditambah 180 kali 14 ditambah 360 kali 14 ditambah 180 kali 12 ditambah 630 kali 12 ditambah 270 kali 18 ditambah 720 kali 24. Coba dihitung dulu. Saya ada tamu sebentar, saya sebentar ya. Iya Bu, siap. Maaf, ada tamu sebentar. Oke, sudah dihitung? Nanti kalau sudah dihitung itu ada sekitar 51.380.000. Nanti bisa dibuka di filenya itu ya. 51.380.000 ya. Nah, itu nanti kita lihat program awalnya seperti itu. Jadi program awal dengan metode NWC memberikan program awal sebesar 51.380.000 ketika ada pengiriman dari A11 atau yang kita sebut sebagai X11 sama dengan 360, X12 sebesar 540, X22 sama dengan 180,
X23 sama dengan 360, X33 sebesar 180, X34 sebesar 630, X44 sebesar 270, dan X45 sebesar 720. Itu program awalnya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu namanya model distribusinya. Ya. Tapi kan model distribusi ini belum memberikan Z yang maksimal, jadi masih namanya program awal saja, nanti baru belum dilihat ini optimal apa enggak sih gitu, minimal apa tidak gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk menggunakan metode NWC? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, saya kira cukup mudah ini ya. Berikutnya nanti metode yang berikutnya itu metode yang kedua, namanya adalah metode inspeksi. Slide-nya kelihatan ya? Sudah kelihatan slide-nya? Iya, Bu, terlihat. Ya, Bu, sudah terlihat. Oke. Metode yang berikutnya adalah metode inspeksi. Kalau tadi metode NWC itu namanya metode bodon, mengirim dari sini, nanti sisanya kirim ke sini, kalau kurang diambilkan dari sini, seperti itu. Kalau metode inspeksi sedikit berpikir, dan ini yang sering kita lakukan, yaitu kita memilih sel yang biayanya paling murah, kita isi sebanyak mungkin, kita kirim. Jadi tempat yang paling murah itu ya kita kirim secepat mungkin. Di paling awal diprioritaskan untuk dikirim, itu namanya metode inspeksi. Mengirim sel yang biayanya paling murah diisi sebanyak mungkin, sel baris atau kolom yang alokasinya terpenuhi dicoret, baris atau kolom yang alokasinya tidak terpenuhi dikoreksi, dilanjutkan dengan mengisi sel termurah berikutnya dengan nilai yang sebesar mungkin, dan seterusnya seperti itu ya. Ini metode inspeksi namanya. Masih masalah yang sama, kita akan lihat kalau kita selesaikan program awalnya dengan menggunakan metode inspeksi. Menurut Anda, sel manakah yang memiliki biaya pengiriman paling murah? Sel mana? T2A1 mungkin sama T5A2. Sama T1. Kita namanya sel berapa? Yang ini maksudnya? Ini maksudnya? Ya, sel 2. Ya, ini biayanya 2, ini 2, ini 2. Ini bacanya sel berapa? Ayo. A1T2, Bu. Nah, sel 1, 2. Dari A1 menuju T2 namanya sel 1, 2. Sel dalam kurung 1,2 gitu ya. Kalau ini berarti sel 2, 5. Ini sel 3, 1. Nah, ada 3 sel yang biayanya paling murah. Artinya Anda mau milih sel 1, 2 ya boleh, sel 3, 1 ya boleh, sel 2, 5 juga boleh. Sehingga kalau ada 3 anak kemungkinan dapat menyelesaikan dengan cara yang berbeda, tidak apa-apa. Jadi kalau di masalah transportasi ini 3 anak menyelesaikan dengan 3 cara yang berbeda tidak masalah, seperti itu ya. Jadi Anda mau mengisi mana dulu boleh. Misal kita isi ini sel 1, 2 ini kita isi 720 karena sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin itu tidak berarti yang paling banyak ya. Sebanyak tapi mungkin. Kalau kita kirim sebanyak 720, berarti yang terpenuhi baris 1 kolom
Kolom. Kolom, berarti kolom ini dicoret. Yang tidak terpenuhi berarti dia baris, maka dia dikoreksi. 900 sudah dikirimkan ke T2 sebanyak 720, maka kapasitasnya tinggal 180. Dilanjutkan dengan mengisi sel termurah berikutnya. Misal Anda mau sel 31 ya boleh, sel 25 ya boleh. Misal kita kirim sel 25, kita kirim sebanyak berapa di sini? Sebanyak 540. Oke, 540. 540. Sehingga yang dicoret baris satu kolom, Baris. kolomnya dikoreksi. 720 sudah dipakai, dikirim 540, berarti dia kurang sebanyak 180. Dilanjutkan sel termurah berikutnya, sel 31, diisi lagi sebanyak 360, berarti yang terpenuhi adalah kolom. Yang tidak terpenuhi baris ini, maka dia dikoreksi. Dikoreksi 810 sudah dikirimkan ke T1 sebanyak 360. Sisanya berapa? Sisanya adalah 450. Dilanjutkan dengan mengisi sel termurah berikutnya. Mana sel yang biayanya paling murah berikutnya? Apakah sel 41? Iya Bu, 41. 8. Boleh dikirimin enggak? Tidak, karena sudah terpenuhi 360. Oke, tidak terpenuhi. Jadi 4. meskipun itu biaya termurah berikutnya, maka dia tidak boleh diambil, tidak boleh diisi karena sudah terpenuhi. Jadi ketika sudah kita coret, artinya tidak boleh diisi. Berarti sekarang kita yang boleh diisi adalah yang sel 43. 43. Oke. Diisi sebanyak 540. Oke, 540. Kolom dicoret, barisnya dikoreksi. Termurah berikutnya. Nah, ada sel 14. Ada sel 14. Oke, sel 14. Kita isi berapa? Mau sel 34 juga boleh, ya. Sel 14 misalnya, kita isi sebanyak 180. Oke, barisnya dicoret, kolomnya dikoreksi. Jadi ingat, kalau baris dicoret, jangan lupa kolom dikoreksi. Kalau kolom dicoret, jangan lupa baris dikoreksi. Karena nanti kalau Anda lupa mengoreksi, nanti tidak akan ketemu itu ya. Jumlahnya tidak akan sama. Oke, dicoret, koreksi. Sel termurah berikutnya, sel 34, kita isikan sebanyak 450, maka barisnya ini dicoret, ini dikoreksi sebanyak 270, dimasukkan untuk mengisi sel 44 dan sel 45. Untuk ngecek apakah pekerjaan kita itu benar apa salah, kembalikan ke kapasitas dan permintaan yang semula seperti ini. Dicek kolomnya, oh ada 360, betul. 720, betul. 540, betul. 900, betul. 720 jumlahnya betul. Dicek ke sini. Sudah betul 900, sudah betul. Sudah betul, sudah betul. Artinya proses kita melakukannya adalah sudah betul. Tapi kalau dijumlahkan ternyata ini tambahin kok ketemunya kok misalnya 920, berarti tadi kita ada kesalahan mengoreksi seperti itu ya. Nah, program awal dengan menggunakan metode inspeksi ini, dia sudah menunjukkan, kita hitung berapa biayanya, 720 kali 2, 180 kali 12 ditambah 520 kali 2 ditambah 360 kali 2 ditambah 450 kali 12 ditambah 540 kali 10 ditambah 270 kali 18 ditambah 180 kali 24. Nah, nanti hasilnya berapa? Nanti hasilnya sekitar 25 juta berapa itu ya, nanti dicek di
dicek di perhitungan atau di file yang saya kirim di bentuk Word atau PDF, kemarin saya PDF ya, itu sudah ada. Dan ini akan tampak bahwa karena kita mempertimbangkan sel paling murah, yang biayanya paling murah, maka program awal pun juga akan jauh berbeda. Tadi sekitar 50 jutaan. Ini sekitar 25 jutaan. Artinya dengan kita sedikit berpikir saja memilih sel yang paling murah, ternyata selisih program awalnya sudah sangat berbeda seperti itu. Nah, ini artinya menunjukkan kita bahwa kadang-kadang sedikit usaha saja sudah menunjukkan perbedaan, apalagi ketika usaha kita lebih dari itu, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk program awal menggunakan metode inspeksi? Silakan. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada, nanti kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan lagi ya. Oke, saya akan lihat yang berikutnya. Metode yang ketiga namanya metode FAMS, Vogels Approximation Method. FAM ya, Vogels Approximation Method. Nah, kalau tadi ketika menggunakan inspeksi kita mikirin rada sidik. Ya, proses yang kita lakukan artinya dengan sedikit usaha. Kalau menggunakan metode FAMS, dia akan usahanya agak banyak. Artinya butuh untuk sedikit berpikir gitu. Kalau tadi kan mikirnya sidik lagi rada sidik meneh gitu ya. Namanya Vogels Approximation Method. Oke, kita lihat bentar. Apa itu FAMS? FAMS ini yang membuat ya Vogels, namanya Vogels. Prinsipnya atau apa yang harus dilakukan pada saat menggunakan metode FAMS ini, satu, pakai tabel alokasi biasa. Yang kedua, menentukan selisih dua biaya termurah antara tempat-tempat asal. Nah, jadi antara tempat-tempat asal itu, tempat asal 1, tempat asal 2, tempat asal 3, tempat asal 4, dicari selisih dua biaya termurahnya. Maka itu disebut sebagai beda baris. Ini dilakukan untuk semua tempat tujuan. Dari tempat asal 1 ke T1, A2 ke T1, A3 ke T1, A4 ke T1 misalnya, itu kan masing-masing punya biaya. Diambil dua biaya termurah, dicari selisihnya, maka itu yang namanya beda baris. Berikutnya adalah menentukan selisih dua biaya termurah antara tempat-tempat tujuan. Jadi tempat tujuan 1, dari A1 ke tempat tujuan 1, dari A1 ke tempat tujuan 2, dari A1 ke tempat tujuan 3, dari A1 ke tempat tujuan 5, dicari dua biaya termurah, kemudian dicari selisihnya, maka itu yang disebut sebagai beda kolom. Maka nanti beda kolomnya ada sebanyak tempat asal, kalau beda barisnya ada sebanyak beberapa tempat tujuan. Berikutnya, membandingkan nilai BB dan BK, kita pilih nilai yang tertinggi. BB dan BK yang tertinggi mana? Ya. Sel dengan biaya termurah pada kolom dengan baris atau BK tertinggi ini, kita isi dengan jumlah yang sebesar-besarnya. Kemudian baris atau kolom yang selnya terpenuhi, yang alokasinya terpenuhi dicoret. Baris atau kolom yang alokasinya tidak terpenuhi dikoreksi, dilanjutkan lagi mencari BB dan BK lagi, membandingkan BB dan BK, sel dengan BB dan BK termurah pada kolom ini, dan seterusnya. Oke, kita akan lihat pada contoh. Seperti ini, tabel alokasinya masih sama, hanya saja kita menambahkan kolom sebelah kanan, namanya BK. Kemudian menambahkan baris di bagian bawah demand, itu namanya BB. Kita lihat, apa itu BB tadi? BB itu adalah selisih pengiriman dari menuju tempat-tempat tujuan. Dari A1 ke T1 30, A2 ke T1 24, A3 ke T1 sebanyak 2, A4 ke T1 sebanyak 8. Mana sel dengan biaya termurah? 2 dan 8.
Maka yang dicari adalah selisih 2 dan 8. Kita isikan di sini. Namanya 6. BB untuk kolom T2 atau kolom kedua. Berapa BB-nya? Selisih 2 biaya termurah. 12. 12. Oke. Kolom ketiga BB-nya berapa? 2. 2. Kolom keempat BB-nya 4. 4. Kolom kelima BB-nya 14. 14. Oke, sekarang kita cari BK. BK itu selisih 2 biaya termurah dari tempat asal menuju ke tempat-tempat tujuan. Dari A1 ke T1, A1 ke T2, A1 ke T3, A1 ke T4, A1 ke T5. Selisih 2 biaya termurahnya adalah 10. BK2 di sini 6. di sini 6 ya. BK3 10. 10. BK4 2. Nah, berarti 1 kita sudah menentukan BB, menentukan BK. Sekarang kita lihat BB atau BK yang tertinggi. Yang tertinggi mana? 14 ya. Ini 14, berarti dia kolom. Maka lihat di kolom ini. Seret, kita kok lihat kolom ini. Kolom dengan BB tertinggi atau baris dengan BK yang tertinggi. Tapi kebetulan karena yang tertinggi adalah BB, maka kita pilihnya kolom. Di sini 14, di kolom ini lihat sel dengan biaya termurah. Sel biaya termurah adalah sel 25. Maka kita isi sel 25 ini dengan sebesar-besarnya. Diisi berapa di sini sel 25? 540. Oke, 540 tepat sekali. Berarti yang dicoret baris atau kolom? Baris. Yang dikoreksi berarti kolom. 720 dikoreksi. Nah, Anda saran saya tidak usah dihapus, tapi modelnya dicoret. Jadi kasih 720 coret. Nanti sebelah sini dituliskan apa namanya itu perbaikannya. Nah, kemudian setelah itu mulai lagi mengisi BB dan BK lagi. Anda tidak usah membuat tabel baru lagi, tapi cukup tambahkan satu lagi baris di bawahnya. Jadi biarkan yang tadi BB dan BK ini ya. Sorry. BB dan BK ini biarkan tetap tertulis seperti ini. Tetapi sekarang Anda nambah satu kolom sebelah kanannya lagi dan satu baris sebelah bawahnya lagi untuk ngitung BB dan BK lagi. Bisa dipahami ya? Oke, tapi kalau saya hapus, tapi nanti kalau Anda cukup membuat satu baris di bawahnya dan satu kolom sebelah kanannya lagi. Seperti ini. Hitung BB dan BK lagi, tapi biarkan dicoret. Nah, ini nanti yang dicoret ini jangan Anda perhitungkan, karena sel ini sudah tidak boleh diisi. Maka ini tetap 6, BB2 masih 12 ya. 12. Nah, BB3 2, BB4 6. 6. Oke, 6. BB5 4. BK1 BK1 10. BK2 sudah tidak perlu dihitung. BK3 juga sama 10. BK4 2. Nah, kita pilih BB atau BK tertinggi lagi, yaitu berarti yang 12 ya. Maka ini kembali ke kolom lagi. Kolom lagi. Pilih sel pada kolom ini yang biayanya paling murah. Maka kita isi sel 1, 2. Kita isi sebanyak mungkin. Kita isi 720. Berarti yang dicoret adalah
Kolom. Kolom yang dikoreksi adalah baris. Oke. Lagi kita buat BB dan BK lagi, oke? BB-nya 6 tidak berubah. BB yang kedua tidak usah. BB yang ketiga ini 2. 2. BB keempat 6. 6. Oke. BB kelima 4. 4. Oke. BK 1 10. 10 yakin? Bukan. 6. Berapa? 6. Kenapa 6? Karena 2. Oke, 12 dan 18. Jadi karena ini sudah terisi maka jangan dihitung lagi. Maka berubah BK-nya 6. BK ketiga 4. Kok 4? 10. 10. Oke. BK 4 2. 2. Kita pilih lagi BB dan BK atau BK yang tertinggi. Berarti yang 10. Oke. Yang 10 berarti yang kita pakai baris satu kolom? Baris. Maka lihat pada baris ini, kita pilih sel yang paling murah, yaitu di sini. Kita isi sebesar-besarnya. Kita isi 360. Yang kolomnya dicoret, barisnya dikoreksi. Lanjut mengisi BB BK lagi, yang ini tidak usah, ini tidak usah. Ini berapa ini? 2, oke. 2. Kemudian 6. 6, oke. Di sini. Nah, ini. Berapa? 4. 4, oke. 4. Nah, kemudian BK-nya lihat lagi. Ini 6. Kemudian ini bener apa salah? 4 harusnya. Itu bayangkan 4 ya, tolong ya. Jangan 2, bayangkan itu 4 itu ya. Terus yang ini 8 ya. 8. Maka kita pilih BB dan BK yang tertinggi lagi. Kita pilih baris ini, baris yang BK-nya 8. Kita ambil sel yang paling murah di sini. Di sini kita isi sebesar mungkin. Kita isi sebanyak 540. Kolomnya dicoret, barisnya dikoreksi. Ambil lagi BB dan BK lagi. Nah, sini. Berarti ini 6. Kemudian di sini tidak berubah tadi ya. Berapa harusnya? 4. Oke. Di sini 12 dan 20 berarti 8. Di sini ada 4. Oke. Di sini ada 6 ya. 6. Berarti pilih lagi yang BK tertinggi lagi. Baris di sini. Sel yang paling murah adalah 12, maka ini diisi 180 dicoret. Kemudian yang 920 dikoreksi. Nah, kemudian ada 3 seperti ini. Cari BBPK-nya lagi boleh. 6. Kemudian 8. Kemudian 4, kemudian 6. Yang tertinggi adalah 8 ini. Maka pada sel ini kita isi. Nah, lihat bahwa kita saat seperti ini tidak harus. Nah, kalau dengan inspeksi kan langsung ketok 12 itu ya. Tapi kalau pakai FAM ini, kita bukan melihat yang termurah ini, melainkan yang BB atau BK-nya tertinggi, baru pada kolom atau baris itu dipilih sel yang biayanya paling murah, diisi di sini. Nah, 180 dikoreksi, dicoret, maka tinggal 2, tinggal dimasukkan saja. Oke. Hasilnya kita cek.
Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, setelah dihitung ternyata ketemunya program awal itu memberikan Z sebesar 25.020.000 karena ini dalam ribuan rupiah. 25.020.000. Nah, kita lihat tadi ketika menggunakan metode inspeksi, kita punya 25 juta sekitar 30 ribuan berapa itu. Kalau ini 25 juta 20 ribu, nah ini artinya ada selisih. Tapi meskipun ini selisihnya hanya sedikit, bisa jadi sedikit itu pun memberikan perhitungan yang lebih cepat seperti itu ya. Maka ini namanya metode. Menurut Anda metode yang paling susah yang mana? Atau yang paling butuh usaha yang mana? Paham. Paham. Yang paham ini. Jadi kalau diurutkan metode yang dari yang paling mudah menuju yang paling rumit, bukan susah gitu ya, yang butuh usaha lagi itu NWC, kemudian inspeksi, kemudian FEM. Nah ternyata nilai Z awalnya itu juga sama. Semakin mudah usahanya, maka Z-nya biaya yang harus dikeluarkan semakin besar. Tapi semakin susah usaha untuk mendapatkannya, biaya yang dikeluarkan akan semakin kecil seperti itu. Artinya usaha ini sebanding dengan hasil itu ya, hasil yang diupayakan seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk metode FEM? Silakan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi Anda cukup membuat satu tabel yang untuk kapasitas dan permintaan silahkan agak dikasih longgar supaya Anda bisa mencoret kemudian memberikan koreksinya di sebelah kanannya gitu, koreksi lagi sebelah kanannya lagi, dan kemudian untuk BB dan BK Anda juga tidak perlu membuat tabel baru lagi, cukup pakai tabel itu tinggal nambah satu kolom dan satu baris. Nanti kalau mau perbaikan lagi ya tambah satu kolom satu baris lagi, kalau mau milih lagi ya kolom lagi baris lagi seperti itu ya. Ada pertanyaan? Belum. Oke, belum. Baik, cukup bisa dipahami ya. Hari ini saya akan cukupkan untuk penyusunan program awal. Setelah itu kalau Anda lihat di Elijo, di situ ada penugasan, ada sebuah masalah. Saya juga akan minta Anda untuk menyusun program awalnya dengan menggunakan ketiga metode tadi. Menggunakan metode NWC, kemudian metode FAM, inspeksi, dan yang ketiga adalah metode FAM. Itu silakan Anda latihkan. Nanti kalau ada kesulitan atau yang lainnya, silakan bisa minta untuk dibawa ke forum diskusi, dibuatkan di forum diskusi. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Nanti setelah ini silakan bisa dilanjutkan dengan menyelesaikan tugasnya. Kalau menyelesaikan tugas mungkin memang dalam waktu 2,5 jam memang belum tentu selesai gitu ya. Maka nanti selebihnya itu Anda gunakan sebagai tugas mandiri ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.